Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Partai Golkar hari ini menggelar rapat pimpinan nasional. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto mengatakan Rapimnas Partai Golkar akan membahas nama bakal calon wakil presiden yang akan didukung oleh Partai Golkar untuk pemilu 2024. Rapimnas Golkar diharapkan akan memberi banyak masukan dan pandangan terkait dengan strategi pemenangan pemilu 2024, sekaligus untuk memanaskan mesin politik Partai Golkar menjelang pemilu. Saat ini kami sudah bersama dengan Bung Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia. Selamat pagi Bung Ray. Tadi sudah disebut dalam laporan live report langsung yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia yang mewawancarai Aceh Hasan, dan disebut kisi-kisinya anak muda yang akan kemungkinan diusung oleh Partai Golkar sebagai bakal calon wakil presiden. Benarkah Gibran Rakabuming Raka menurut Anda? Ya, saya sih merasa udah 90% lah itu. Okay. Ya 10%-nya kan tinggal diumumkan. Selesai dah itu, nggak kemana-mana lagi gitu. Hampir semua persyaratan yang diungkapkan itu tadi, semuanya kayaknya mengacu ke Gibran deh ya. Anak muda, pernah di pemerintahan gitu ya. Dan sudah ada kursinya disiapkan, ada kursi Gibran Rakabuming Raka ya, di acara Rapimnas. Rasanya nggak ada kursi untuk Erick Thohir di situ ya. Jadi siapa lagi? Oke, nah tapi gini Bung Ray. Juga kan pertanyaannya, ini kan diusung oleh Golkar. Betul. Belum tentu diusung oleh seluruh anggota partai koalisi. Iya. Jadi ya itu artinya Golkar mungkin akan resmi mengumumkan Prabowo Gibran adalah sebagai paket calon presiden wakil presiden. Tapi apakah ini merupakan persetujuan dari semua anggota koalisi di dalam koalisinya Pak Prabowo, itu belum diputuskan. Oke, itu belum diputuskan. Kansnya akan ke sana. Kansnya akan ke sana. Tapi kalau bacaan Anda, apakah koalisi partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju ini akan sepakat dengan mengusung Gibran? Kalau itu lagi-lagi 90% saya kira sepakat. Tidak ada lagi waktu mereka untuk sana sini. Apa saja yang menjadi pertimbangan? Sinyal-sinyal apa yang Anda baca? Ya, pertama tentu karena faktor Pak Jokowi lah. Oke. Pak Jokowi berada di belakang Gibran, nggak bisa dihindari. Masa Pak Gibran diambil Pak Jokowinya, saya milih yang lain kan nggak mungkin. Kan asumsi sederhana aja lah ya kan. Nah yang kedua adalah kenyataannya efek dari Prabowo Gibran itu, meskipun tidak yang tertinggi, tapi tetap ada. Karena yang tertingginya di beberapa survei tetap pasangan Prabowo dengan Erick Thohir kan. Itu yang selalu tertinggi. Yeah. Tapi Prabowo dengan Gibran itu ya sebetulnya masih yang kedua ataupun yang ketiga gitu. Nah tapi tetap ada kemampuan untuk menjaga suara di situ gitu. Nah yang ketiga menurut saya adalah kemungkinan mereka untuk menggait pemilih kelompok milenial kan gitu. Nah itu soal kemampuan mereka nanti menjaganya sejauh mana ya, sebab sebetulnya tanpa Pak Gibran pun kelompok milenial ini atau pemilih milenial ini lumayan banyak ke Pak Prabowo. Dengan figur Pak Prabowo juga banyak anak-anak milenial kelihatan yang memilih Pak Prabowo sendiri gitu. Tapi dengan kehadiran Gibran ini, ya itu artinya punya potensi mereka makin menambah jumlah pemilih milenial untuk memilih Pak Prabowo. Nah yang keempat tentu saja masuk di basis Jawa Tengah yang itu merupakan basis utamanya Ganjar Pranowo gitu. Dengan memecah suara mungkin akan masuk ke Pak Prabowo gitu. Nah cuma saat yang bersamaan itu punya kelemahan. Apa kelemahan? Kelemahannya itu karena mereka sama sekali kelihatan sekarang tidak memiliki figur untuk di Jawa Timur. Gitu. Nah mereka di Jawa Timur ini kelihatan tentu sudah ada dua di sana. Ada Caimin dan juga ada Pak Mahfud. Nah Pak Prabowo sepertinya belum memiliki figur yang cukup kuat untuk masuk ke Jawa Timur. Jadi beliau ambil fokus mungkin di Jawa Tengah, sedikit tentu tetap digarap ya, cuman di Jawa Timur ini karena mereka tidak mendapatkan figur yang tepat, nah mungkin sedikit mereka nggak terlalu ngotot gitu, sambil yang saling bersamaan mereka akan kelola di Jawa Barat. Jadi Jawa Barat asumsinya kalau untuk Jawa mungkin Gerindra ataupun Pak Prabowo ngincarnya Jawa Barat, ngincarnya Jawa Tengah. Kalau Jakarta dan Banten itu kan Anies Baswedan gitu ya. Nah di Jawa Timur ini kemudian yang mereka akan kosongkan. Kosong dalam pengertian bukan tidak digarap, akan tetap digarap ya gitu. Tapi tidak menjadi prioritas. Tidak, ya? Mungkin juga akan prioritas mereka, tapi menurut saya mereka jauh lebih realistis lah.
Di Jawa Timur itu, Hitung-hitungannya ya? iya di Jawa Timur itu kan kita nggak punya figur gitu. Di sana lagi pula, kalaupun ada figurnya di sana udah ada Caimin, ada juga Pak Mahfud gitu. Oke, di Jawa Tengah untuk memecah suara Ganjar Pranowo, Pak Ganjar seperti itu, Gibran yang kemungkinan akan diusung. Seberapa efektif mengusung Gibran sebagai bakal calon wakil presiden untuk merebut suara Jawa Tengah? Ya ini kalau kita lihat survei sebenarnya ya, survei di beberapa tempat survei itu, sebetulnya kalau Gibran itu diasumsikan karena Pak Jokowi, mayoritas pemilih Pak Jokowi itu sebetulnya ke Ganjar gitu. Kalau kita lihat survei. Nah tetapi boleh jadi untuk tetap menjaga tidak keseluruhan pemilihannya Pak Jokowi itu ada ke Ganjar, maka figur Gibran itu dimunculkan gitu. Nah oleh karena itu soal seberapa besar kemampuan Gibran meraup suara di Jawa Tengah itu, saya jujur nggak tahu karena saya tidak lihat ada survei khusus untuk melihat itu gitu ya. Sejauh mana infiltrasi Gibran untuk mendobrak katakanlah misalnya dominasi Pak Ganjar di Jawa Tengah itu. Cuman kalau kita lihat dari konfigurasi ya, pemilih nasionalnya gitu ya, umumnya pemilih Pak Jokowi itu justru milihnya Pak Ganjar. Sekalipun kemudian sudah dipasangkan Prabowo dengan Gibran gitu. Jadi umumnya tetap pemilih Pak Jokowi itu hampir 80-50% seingat saya dalam satu survei dinyatakan itu bahwa mereka lebih memilih Ganjar Pranowo. Sekalipun sudah dipasangkan tuh, dipaketkan gitu. Dengan paket ada Gibran di belakang Pak Prabowo gitu. Ada kabar-kabar soal dinasti politik seperti itu dengan kemarin putusan MK yang dianggap memberi karpet merah kepada Gibran. Apakah menurut Anda ini tidak menjadi pertimbangan Golkar untuk akhirnya tetap mengusung Gibran karena MK sudah memutuskan seperti itu? Tentu itu merupakan bagian dari pertimbangan mereka, tapi kenyataannya kalau mereka tetap umumkan ya mereka mengambil jalan ini gitu, bukan jalan yang sebaliknya kan. Saya kira reaksi setidaknya dari 200-an lebih intelektual, rohawanian, budayawan, ya, cendekiawan dan seterusnya itu yang kemarin mendeklarasikan maklumat Juanda itu tidak dianggap enteng tentu saja, bukan hanya oleh Golkar tapi boleh jadi Pak Prabowo macam-macam. Tapi boleh jadi mereka udah menghitung dan mengkalkulasi efeknya sehingga dengan begitu mereka tetap dalam rencana ini yaitu mendorong Gibran sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo gitu. Sebab itu kita bisa baca dari tiba-tiba nama ET kembali naik saat itu kan, begitu menjelang pembacaan putusan permohonan judicial review itu. Nah itu kan reaksi masyarakat begitu luas, nama Gibran seolah-olah drop gitu, naiklah Pak ET kan dengan segala ada yang sudah ngurus SKCK lah macam-macam yang sudah kita lihat di beberapa tampilan. Sudah tersebar seperti itu ya gitu dokumen. Ya, termasuk Pak Yusril gitu. Tapi mungkin setelah 2 hari ya, itu kan tanggal 16 ya. 18, 19 ya sampai hari ini 21, khususnya tanggal 19 ke 21 itu nama Gibran naik lagi. Artinya mungkin Pak Prabowo dan koalisinya udah membaca kembali bahwa daya getar penolakan terhadap isu dinasti itu hanya kuat sampai tanggal 19 itu gitu. 19 ke sini nggak mungkin terasa lagi getarannya. Nah oleh karena itulah nama Gibran kembali sangat cepat naik ya setelah sebelumnya nama Erick Thohir itu mencuat untuk jadi wakil Pak Prabowo gitu.